suka, silakan close. Kalau Anda suka, ancangkan lagi Pak Pendeta. Saya akan ancangkan. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita. Lukas pasal yang kedua. Saya lebih setuju membacanya mulai ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke-15. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya pikir ini sedikit salah ya. Seharusnya ini ayatnya adalah ayat yang ke-15, bukan yang ke-13. Tapi it's okay, ini bukan kesalahan guru ini ya. Jangan disalahkan dia. Nanti ada laporan sama saya, ini kesalahan guru. Wah, kacau. Ya? Tidak ada kesalahan sini. Yang ada adalah kita memperbaiki yang salah. Amin. Nah, itu bermanfaat. Kita mulai sama-sama membacanya, Ibu Bapak. Ayat 13, 14 dan yang ke-15. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tiba-tiba malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, memuliakan Allah di tempat yang paling tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Luar biasa. Saya berangkat dari teks ini yang disampaikan kepada kita dengan sangat cukup jelas, cukup baik. Firman-Nya berkata, intinya, esensinya, substansi yang mau disampaikan pada bagian teks ini berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Maka kemuliaan itu adalah pengharapan. Dan dengan pengharapan yang sama, kita memperoleh sukacita. Dengan pengharapan yang sama, kita mendapatkan pintu keterbukaan Allah untuk melakukan sesuatu. Pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, untuk bertahan dalam segala situasi. Maka pengharapan itu yang akan menjadi sebuah kehidupan bagimu. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Sampai di situ, Anda paham? Sampai paham. Maka kunci utama memperoleh keselamatan itu adalah sebuah pengharapan. Tanpa pengharapan maka engkau tidak memiliki hidup. Tanpa pengharapan engkau tidak akan menerima sang juru selamat. Tanpa pengharapan maka sia-sia perjalanan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia dan dunia ini. Saya sedikit koreksi dan korek sampai kedalaman apa yang terjadi dalam teks ini. Ibu bapak dan tahu bapak ibu saudara-saudara, secara historis teks ini berkata kepada kita ini, kata kemuliaan itu pertama sekali diagungkan. Ketika pertama sekali itu disampaikan kepada dunia dan manusia, ada 400 tahun lamanya manusia hidup dalam kegelapan. Tidak ada pertolongan. Allah tidak pernah berdamai dengan dunia dan manusia. Ia tidak pernah ada di antara manusia selama 400 tahun. Manusia menjerit. Kehidupan compang-camping, tidak punya pengharapan, keputusasaan, keraguan-keraguan, kekhawatiran. Luar biasa. Antara kita terakhir perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, saya harus kasih tahu kepada Bapak Ibu saudara-saudara, ada 400 tahun lamanya dunia dalam kekelaman. Dengan rentang waktu secara sejarah fakta berkata sedemikian rupa, begitu lama Allah membiarkan manusia hidup terluka-luka tanpa pengharapan. Maka jangan pernah mematikan pengharapan dalam kehidupanmu. Begitu beratnya orang memperoleh pengharapan, ketika pengharapan itu tidak ada, maka ambil dan raih itu. Jangan engkau biarkan ia berhilang dari kehidupanmu. Ketika Allah melihat bahwa manusia
memerlukan dan membutuhkan jawaban dari semua pengharapan itu. Maka malaikat-malaikat di surga berkata semua kepada manusia, kepada para gembala-gembala di padang Efrata itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang luar biasa. Kalau hari ini Bapak Ibu di tengah-tengah situasi dan kondisi kita, dan tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu dalam tahun 2024 ini, ada mungkin begitu banyak kesulitan yang Anda hadapi. Apakah kehidupan secara perekonomian, kekeluargaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau saya telisik dari kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah kehidupan kita beragama, bereksistensi di kehidupan kita hari ini, maka sepertinya kita hampir kehilangan sebuah pengharapan. Itu sangat mengerikan. Lalu mulai orang bertanya, kapan Tuhan engkau menolong kami? Tidakkah cerita yang sama yang disampaikan oleh orang-orang Israel? Mereka terjajah, terzolimi, teraniaya karena mereka tidak memiliki kemerdekaan. Di tengah-tengah kehidupan mereka yang terjajah oleh orang-orang Rom pada waktu itu, kehidupan mereka yang tidak punya harga diri, tercompang-camping, hidup dalam banyaknya kemiskinan dan lain sebagainya, hidup dengan keberadaan keagamaan yang tidak dapat diandalkan. Mereka mau berteriak haleluya belum berat, mau menyampaikan segala hebatnya bagaimana kuasa kebesaran Allah pun berat. Jadi bersyukur Bapak Ibu di tengah-tengah situasi dan kondisi tak kewan yang seperti ini kita masih beribadah. Saya katakan itu haleluya. Walaupun hanya sebuah kepol yang sedemikian. Serius, saya memang kata Tuhan. Itu adalah sebuah pengharapan. Mari